tengah kesibukan kota, selalu ada tempat untuk kedamaian dan refleksi diri. Pilar-pilar kota Cimahi yang bersejarah menjadi bukti yang menggambarkan perjalanan panjang kota ini. Cimahi selalu menjadi rumah bagi kawasan industri dan kreatif yang berkembang pesat, dari pegunungan hingga jantung kreativitas. Di sini, kita menemukan arti sejati dari harmoni, keberagaman, dan kemajuan. Kita sambut moderator debat publik hari ini, Cindy Permadi. Selamat malam Ibu Bapak hadirin sekalian. Sampurasun. Perkenalkan, saya Cindy Permadi yang akan memandu jalannya debat publik perdana pasangan calon wali kota, calon wakil wali kota Cimahi 2024. Debat publik malam hari ini yang mengusung tema kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pelayanan publik dan pembangunan kota Cimahi merupakan kerjasama antara KPU Kota Cimahi dan Kompas TV. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja kepada masyarakat Kota Cimahi. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita undang pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Cimahi 2024. Inilah pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 1, Bapak Dik Suratno Nugrahawan SSI MM dan Bapak Bagja Setiawan SSY dengan partai pengusul Nasdem, PKS, Golkar, dan Demokrat. Pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 2, Bapak Letkol Purnawirawan Ngadiana SAP dan Bapak Aditya Yudhistira SE AKCA. Partai pengusul PAN, PKB, Gerindra, P3, Perindo, PKN, dan PSI. Pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 3, Bapak Bilal Insan Muhammad Priyatna SE dan Bapak H.A. Mulyana SH MPD MHKes dengan partai pengusul PDI Perjuangan, Partai Buruh, Partai Garuda, PBB, Partai Gelora, dan Partai Umat. Beri tepuk tangan meriah untuk ketiga pasangan calon malam hari ini. Sebelum memulai rangkaian debat pada malam hari ini, saya mau mengundang Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan jingle KPU Kota Cimahi.
Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Dan untuk membuka rangkaian debat publik 2024 pada malam hari ini, kita akan simak bersama-sama sambutan dari Ketua KPU Kota Cimahi kepada Bapak Anzar Isal Afrian. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sampurasun. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Pak PJ Wali Kota Cimahi atau yang mewakili, Pak Sekda, Pak Budi Raharja. Yang saya hormati Pak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Dandim 0609 atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Cimahi Kang Fatir. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Cimahi Pak Wahyu. Yang saya hormati juga Pak Rektor Unjani Pak Prof. Hikmahanto Juwana. Terima kasih Pak sudah mengizinkan tepatnya digunakan oleh KPU. Kemudian tidak lupa juga yang saya hormati pasangan nomor 1 Pak Dik Suratno S. Nugrahawan dan Pak Bagja Setiawan, pasangan nomor 2 Pak Ngatiana dan Pak Aditya, dan pasangan nomor 3 Pak Bilal dengan Pak Eliana. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa debat publik ini merupakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Tentunya dalam prosesnya debat ini adalah untuk menggali visi, misi, kemudian juga rencana kerja dari para calon atau masing-masing pasangan calon, yang tentunya juga nantinya harapannya ini bisa memberikan preferensi politik bagi seluruh masyarakat Kota Cimahi, serta juga bisa juga bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat. Tentunya dalam kegiatan ini harapannya juga bisa berjalan secara lancar sampai akhir, dan juga harapannya ini bisa juga dapat ya. Nah, saya ganti jadi dapat. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlangsung lancar sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak, kami untuk tetap berada di atas panggung di tengah Pak, untuk penyerahan rumusan pertanyaan yang akan dilakukan oleh Ketua Tim Panelis Debat kepada Bapak Profesor Dr. Agus Subagio, SIP MSI, untuk menyerahkan kepada Bapak Anzar Isal Afrian selaku Ketua KPU Kota Cimahi, yang kemudian akan diserahkan kepada moderator. Terima kasih. Bapak Ibu, amplop masih disegel, ini menjamin kerahasiaannya. Terima kasih Bapak, boleh silakan kembali lagi. Hadirin dan saudara, KPU Kota Cimahi beserta Kompas TV telah menetapkan sejumlah tata tertib yang harus ditaati oleh pasangan calon maupun oleh seluruh hadirin yang ada di ruangan malam hari ini. Dan berikut inilah tata tertib debat publik 2024. Debat publik 2024. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2.
Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 3. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 4. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 5. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 6. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Sekarang saatnya kita memasuki segmen pembuka. Di segmen ini pasangan calon masing-masing akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja dalam durasi waktu 120 detik. Pertama kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misi dalam durasi 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sampurasun. Saya tidak akan menyapa satu persatu karena dibatasi 2 menit saja. Bahwa kaitan dengan rencana saya ke depan, bahwa di dalam konteks memajukan Cimahi, saya memiliki visi bersatu menuju Cimahi maju. Dan itu kemudian kita uraikan ke dalam beberapa misi. Yang pertama, bersatu mewujudkan masyarakat yang harmonis dan berbudaya. Yang kedua, bersatu menciptakan iklim perekonomian kota yang produktif serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang ketiga, bersatu mewujudkan pembangunan infrastruktur kota yang maju dan berkelanjutan. Yang keempat, bersatu mewujudkan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana yang terintegrasi. Yang kelima, bersatu mewujudkan SDM yang berkarakter, agamis, unggul dan berdaya saing, serta penguatan peran serta generasi muda yang kreatif dan inovatif. Yang keenam, bersatu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif dan solutif, serta berintegritas berlandaskan prinsip good governance. Bapak dan Ibu sekalian, hal itu kemudian kita tindak lanjuti dengan penetapan program-program unggulan yang insya Allah itu akan membawa kemaslahatan untuk kita semua. Yang pertama antara lain bagaimana kita akan menyediakan atau melakukan upaya peningkatan sarana prasarana kawasan perumahan dan pemukiman. Semua aspek kita penuhi di sana. Yang kedua, kita berbicara tentang perlunya perluasan kesempatan kerja, kita juga lanjutkan program pemberdayaan masyarakat, kita kembangkan juga destinasi wisata, kemudian program Zero Rutilahu, penanganan banjir, balai latihan kerja, kemudian pembangunan Islamic Center, dan banyak hal yang lain. Insya Allah itu akan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 2, silakan menyampaikan visi dan misi. Waktu Anda 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Pasangan nomor urut 2, kami hadir di sini dengan hati yang tulus untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Cimahi. Cimahi adalah rumah kita bersama. Setiap warga Cimahi berhak mendapatkan kehidupan yang sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kesempatan kerja, dan infrastruktur yang memadai di setiap sudut kota. Untuk mewujudkan itu, kami rumuskan visi dan misi yang selaras dengan RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RPJPD Kota Cimahi. Semua terangkum dalam konsep Cimahi Mantap. Mantap adalah lebih dari sekedar slogan. Ini adalah pijakan kami dalam melayani masyarakat, maju, agamis, nyaman, teladan, aman, dan produktif. Demi mewujudkan Cimahi yang mantap, kami telah menyusun 17 program strategi
Di antaranya pemberdayaan 1.000 UMKM, pelatihan 10.000 sumber daya manusia siap kerja, bantuan PPM 150 juta per RW atau 30 juta per RT per tahun. Beasiswa pendidikan lebih dari 10.000 siswa dan mahasiswa. 100 event tahunan untuk mengembangkan potensi daerah. Peningkatan insentif RT, RW, kader PKK, Linmas, guru ngaji, volunteer, posyandu, pospindu, dan pemulasaraan jenazah. Demikian visi dan misi. Dengan kerendahan hati, kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar kita wujudkan. Terima kasih, waktu habis. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk memaparkan visi dan misi dalam durasi 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bila dan Pak Mulyana sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi maju dengan tagline Cimahi Bisa. Cimahi Bisa adalah sebuah optimisme di tengah hiruk-pikuk berbagai masalah kota Cimahi. Namun dengan pengalaman dan juga kemampuan Pak Mulyana memberikan jalan kepada anak muda untuk memimpin kota ini karena Cimahi butuh akselerasi. Akselerasi dalam rangka pengembangan potensi sumber daya manusia yang produktif. Oleh karena itu, kami mengusung visi akselerasi kota Cimahi menjadi kota yang produktif. Produktif dalam artian menghasilkan sumber daya manusia yang akan dicari oleh berbagai lapisan dan berbagai instansi yang membutuhkan. Oleh karena itu juga kami merangkup 15 program Cimahi Bisa. Di antaranya untuk pendidikan, kesehatan, dan juga kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu, sekali lagi, Cimahi bisa lebih baik dari hari ini. Cimahi bisa lebih nyaman dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, mau dilanjutkan? Cukup? Baik, waktu akan kami hentikan. Dan berikan tepuk tangan meriah untuk ketiga pasangan calon malam hari ini. Di sesi selanjutnya, kita akan melakukan pendalaman visi misi dari masing-masing paslon melalui rumusan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panelis. Tetap bersama kami di debat publik Pilkada 2024 Kota Cimahi. Kembali lagi di debat publik Pilkada 2024 Kota Cimahi. Baik, di sesi ini kita akan memulai pendalaman visi dan misi dari masing-masing pasangan calon melalui pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis. Pertama-tama, perkenalkanlah, ini tim panelis kita malam hari ini. Bapak Profesor Dr. Agus Subagio SIP MSI selaku Ketua Panelis dan Dekan FISIP Universitas Jenderal Ahmad Yani. Fahmi Iswahyudi MIPol, dosen muda dan akademisi FISIP Universitas Pasundan Bandung. Iqbal Reza Satria SHMIP, dosen ilmu politik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dr. Darda Abdullah Syam MPD, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, pemerhati sosial dan pendidikan karakter. Dr. Dena Widiawan MPD, dosen FIK Universitas Negeri Jakarta, pegiat pendidikan dan pegiat pemilu. Arif Prasetyo Wibowo, SPD, MPD, MIPol, dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Berikan tepuk tangan untuk para panelis kita malam hari ini. Baik, dan selanjutnya di sesi ini, panelis akan mengundi pertanyaan yang sudah disiapkan dan akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon.
Kemudian para paslon akan menjawab pertanyaan di dalam amplop sesuai dengan subtema debat publik yang telah disiapkan dengan durasi 60 detik. Kemudian paslon lain akan menanggapi dengan durasi 45 detik. Kemudian paslon penjawab akan kembali menanggapi dalam durasi 45 detik. Bisa dipahami ya Pak? Baik. Dan seperti yang kita lihat bersama, di sebelah saya sudah ada amplop berisi pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim panelis. Dan panelis pertama yang akan mengundi pertanyaan kepada Bapak Profesor Dr. Agus Subagio, SIP MSI, saya persilakan mengambil undian pertanyaan yang akan ditujukan bagi paslon nomor urut 1. Undian yang sudah diambil akan dipindahkan ke fishbowl lain dan tidak akan digunakan lagi. G, huruf G. Baik, terima kasih. Baik, ini adalah surat amplop huruf G dengan subtema optimalisasi pelayanan publik, masih tersegel. Baik, ini adalah pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Saya tidak akan mengulangi pertanyaannya. Indikator layanan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mewajibkan untuk kuota minimal 2% untuk penyandang disabilitas di sektor pemerintahan dan 1% di sektor swasta. Berdasarkan sebaran data penyandang disabilitas usia dewasa di Kota Cimahi, tercatat 674 orang di Cimahi Selatan, 552 orang di Cimahi Tengah, dan 492 orang di Cimahi Utara. Data tersebut diprediksi akan bertambah dengan belum terdatanya penyandang disabilitas pada usia pelajar. Lalu bagaimana paslon akan memastikan undang-undang penyandang disabilitas terkait kuota pada sektor pemerintahan dan swasta dapat diterapkan secara efektif di Kota Cimahi? Untuk paslon nomor urut 1, Anda bisa menjawab dalam waktu 60 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan disabilitas, ini adalah bagian dari saudara-saudara kita. Dan kebetulan saya memiliki pengalaman tentang itu ketika saya bersilaturahmi. Saya masih ingat Ibu Putri bagaimana beliau hanya sekedar untuk berbicara sampai berkeluar keringat. Ini menandakan bahwa kita yang memang secara fisik lebih dari Ibu Putri ini harus berpikir untuk kelompok disabilitas. Nah, bagaimana ini supaya bisa berjalan secara efektif? Tentu ini harus bisa menjadi bagian yang akan dijalankan oleh kami semua di dalam menetapkan rencana jangka panjang menengah. Kita akan rumuskan program-program yang memang memiliki keberpihakan untuk disabilitas. Dan ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa berkenaan dengan penyandang disabilitas adalah sesuatu yang memang menjadi perhatian kita semua. Insya Allah kita akan fokus untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, kami menanggapi bahwa tentang disabilitas Kota Cimahi, yang dimana hak dan kewajiban kesetaraan disabilitas sampai di mana tingkat presentasinya masuk ke dalam pemerintahan, baik itu menjadi PNS maupun sebagai THL. Terima kasih. Masih ada waktu, bisa ditambahkan? Cukup Pak? Sudah cukup? Baik, kami hentikan waktunya. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 3 menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami memberi tanggapan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah ada dan turunannya sudah ada, Perwa Nomor 20 Tahun 2018 tentang hak penyandang disabilitas. Tinggal bagaimana pengawasan dan juga implementasi dari aturan-aturan ini. Dan perlunya ada instruksi terutama di tubuh pemerintah Kota Cimahi. Karena harus 2% dan perlu adanya pengawasan dari pemerintah Kota Cimahi kepada badan usaha yang ada di Kota Cimahi. Karena sekali lagi aturan sudah ada, tinggal dilaksanakan dan bisa dilaksanakan.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pasangan calon nomor urut 1, untuk menanggapi kembali, waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, tadi sudah saya sampaikan bagaimana hak-hak para penyandang disabilitas ini harus bisa menjadi bagian dari apa yang akan dijalankan oleh pemerintah kota. Adalah menjadi kewajiban kita pula bagaimana turunan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini kemudian dijabarkan di dalam kebijakan pembangunan di daerah. RPJMD adalah sebuah bukti nyata bahwa keberpihakan dari kepala daerah untuk bisa mengimplementasikan dari apa yang diharapkan oleh para penyandang disabilitas. Sepakat bahwa itu semua tentu saja menjadi payung hukum bagi kita dari mulai undang-undang, perda, kemudian perwa. Dan kita pun insya Allah akan menetapkan Cimahi ini menjadi kota yang ramah terhadap disabilitas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan panelis kedua untuk mengambil undian yang akan ditujukan untuk paslon nomor urut 2 kepada Bapak Fahmi Iswahyudi MIPol untuk mengundi pertanyaan dari Fishball. Baik, huruf A, terima kasih. Ini adalah amplop A dengan subtema kesejahteraan masyarakat, masih disegel, akan saya buka. Untuk paslon nomor urut 2 saya hanya akan membacakan satu kali. Indikator pendidikan. Berdasarkan dokumen RPJPD Kota Cimahi 2025-2045, terdapat 5 isu penting di bidang pendidikan yang muncul di Kota Cimahi, yakni belum optimalnya pemenuhan pelayanan pendidikan, rendahnya minat membaca masyarakat, perlu peningkatan kualitas SDM dan kompetensi guru, pemerataan akses pendidikan vokasi, dan terakhir adalah pengembangan pendidikan yang berkeadilan dari isu-isu tersebut. Strategi dan program apa yang dimiliki oleh paslon dalam menyelesaikan 5 persoalan utama pada isu pendidikan tersebut? Waktu Anda 60 detik. Kami mulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Strategi dari isu pendidikan, sehingga paslon nomor 2 memiliki program, ya salah satunya melalui program peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, memperbanyak ruang sudut baca baik di sekolah maupun sampai tingkat kelurahan, memberdayakan kembali yaitu musyawarah guru, yaitu guru mata pelajaran di setiap sekolah, sehingga guru akan menyampaikan materi-materi pendidikan sampai kepada peserta didik atau siswanya. Akses pendidikan vokasi dengan cara membuka kerjasama yang baik dengan dunia usaha maupun dunia industri. Terakhir, program beasiswa berprestasi namun tidak mampu. Semoga rasa keadilan dapat diberikan kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi. Beasiswa ini diberikan lebih daripada 10.000 kota. Waktu habis, terima kasih. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paslon 3 siap menjawab, insya Allah bisa dan pasti bisa. Selain itu kita mengembangkan SDM, baik guru, dosen, termasuk mentor. Lalu yang berikutnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia kerja. Ya, dibentuk juga BLK untuk meningkatkan keterampilan para alumni sehingga outcome-nya bisa lebih maju lagi. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup, baik, waktu kami hentikan. Baik, selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktu 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan pendidikan, ini adalah bagian penting dari membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. Dan berkenaan dengan itu pula, kita mengenal standar nasional pendidikan. Maka dari itu dengan apa yang tadi disampaikan, tolong jelaskan keterkaitannya dengan upaya untuk meningkatkan standar pendidikan di Kota Cimahi berbasis kepada standar nasional pendidikan itu. Mangga. Masih ada waktu, Bapak?
Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Baik, kami hentikan waktunya. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami sampaikan masukan-masukan, tanggapan-tanggapan dari paslon nomor 3 dan nomor 1 bahwa memang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Cimahi, tentunya adanya pelatihan-pelatihan, keterampilan para guru atau tenaga pendidik sehingga bisa mentransfer ilmunya kepada para siswa atau peserta didik. Kesulitan Kota Cimahi dalam melaksanakan pendidikan setiap PPDB atau penerimaan siswa baru, tentunya ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Sehingga bagaimana untuk menghilangkan sistem zonasi dengan pemerintah pusat. Itulah yang kami sampaikan, mudah-mudahan pendidikan lebih tinggi. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan panelis ketiga untuk mengambil undian. Pertanyaan yang akan ditujukan kepada paslon nomor urut 3 kepada Bapak Iqbal Reza Satria SHMIP untuk mengambil undian. Huruf H. Baik, ini amplop huruf H dengan subtema optimalisasi pelayanan publik masih tersegel, Bapak Ibu. Akan saya buka. Indikator kepemudaan. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Cimahi tahun 2023, jumlah anak muda mencakup lebih dari 30% populasi kota ini. Dengan rincian kelompok umur 15 sampai 19 tahun berjumlah 48.238 jiwa, 20 sampai 24 tahun berjumlah 49.373 jiwa, 25 sampai 29 tahun berjumlah 49.629 jiwa, 30 sampai 34 tahun berjumlah 47.236 jiwa. Berdasarkan analisis Bapelitbangda Kota Cimahi tahun 2024 menyebutkan peran serta pemuda di Kota Cimahi masih rendah. Bagaimana strategi paslon untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang pemberdayaan pemuda? Waktu Anda menjawab 60 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Meningkatkan kualitas layanan publik dalam pemberdayaan pemuda perlu ada keterlibatan pemuda dalam pemerintahan. Oleh karena itu pasangan nomor 3 bila ditakdirkan menjadi wali kota dan wakil wali kota akan membentuk sebuah badan yang akan membantu wali kota dalam merumuskan Kota Cimahi dari sisi kepemudaan. Dan yang kedua, dari tingkat wilayah kami akan mencanangkan program Musrenbang Pemuda. Musrenbang Pemuda karena saat ini musrenbang yang ada seringkali tidak mengakomodir apa yang menjadi keinginan anak muda. Untuk itu kami akan mengamankan satu program prioritas apa yang menjadi usulan pemuda Kota Cimahi. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 45 detik dimulai sejak Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama ini kalau berbicara terkait kepemudaan, indikatornya adalah dari sebanyak apa atau sebesar apa hibah yang diberikan kepada organisasi kepemudaan. Nah, ini kan sesuatu yang salah. Kami punya program yang spesifik yaitu membangun gedung pemuda. Dan yang kedua ada upskill teknologi digital. Nah, yang ingin saya tanyakan ada rencana induk kepemudaan dan juga agenda aksi kepemudaan daerah. Nah, implementasinya untuk Kota Cimahi ke depan supaya masuk di Renstra kepemudaan seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh Kang Bilal dan Kang Bagja merupakan hal-hal yang memang berkaitan dengan kepemudaan. Tapi
hari ini bahwa anak muda di Cimahi butuh dilibatkan dalam proses kurasi dalam pengambilan keputusan. Kira-kira seperti apa yang akan dilakukan oleh Kang Bilal untuk mewadahi anak-anak muda di dalam proses pengambilan kebijakan. Hatur nuhun. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Selanjutnya saya persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pada intinya kami ingin melibatkan pemuda Kota Cimahi untuk kemajuan Kota Cimahi. Karena Cimahi bisa menjadi kota yang nyaman untuk anak muda tinggal di Cimahi. Untuk itu, mengambil keputusan dalam pengambilan keputusan, kami akan membentuk sebuah badan di mana yang akan membantu wali kota dalam memutuskan seperti apa Kota Cimahi dari sudut kepemudaan. Ya, jadi itu jawaban yang dapat kami sampaikan. Dan pemuda adalah harapan Kota Cimahi dan pemuda adalah generasi penerus Kota Cimahi yang harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan Kota Cimahi. Terima kasih. Terima kasih bukan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon malam hari ini. Dan sesi berikutnya akan kami lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami di debat Pilkada 2024 Kota Cimahi. Kembali lagi di debat publik Pilkada 2024 Kota Cimahi. Di segmen ini aturannya masih sama persis dengan segmen sebelumnya. Paslon akan menjawab dengan durasi 60 detik, kemudian ditanggapi paslon lainnya dengan durasi 45 detik, dan paslon yang menjawab kembali menanggapi dalam durasi 45 detik. Kita akan mulai pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Saya persilakan Bapak Dr. Darda Abdullah Syam MPD untuk mengambil undian pertanyaan dari dalam fishbowl. Huruf C, baik. Amplop C dengan subtema kesejahteraan masyarakat masih disegel, akan saya buka. Mohon disimak baik-baik, saya hanya akan membacakan satu kali. Indikator kemiskinan. Menurut data BPS Kota Cimahi, persentase penduduk miskin di Kota Cimahi pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,66%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 5,11%. Jumlah ini mewakili sekitar 31,6 ribu penduduk yang tergolong miskin di Kota Cimahi. Meskipun menunjukkan tren penurunan, laju penurunannya lebih lambat dibandingkan beberapa kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Kebijakan apa yang akan Anda lakukan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di Kota Cimahi dalam 5 tahun ke depan? Anda dipersilakan menjawab dalam waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan kemiskinan, bahwa kami di dalam menyelesaikan persoalan ini tentu saja akan memfungsikan semua urusan yang ada. Tetapi itu semua berada dalam sebuah konsep penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Kita membagi menjadi tiga hal. Yang pertama yang bersifat rescue, yang kedua bersifat recovery, dan yang ketiga bersifat redevelopment. Nah ini semua kami coba dielaborasi menjadi beberapa program unggulan. Ya, antara lain berkenaan dengan bagaimana kita perlu membantu saudara kita yang tergolong miskin ini, misalkan dalam hal pemenuhan rumah yang layak huni, kemudian pemberian kesempatan untuk pekerjaan, kemudian juga kita lakukan pemberian beasiswa, kemudian juga dengan misalnya pemberian modal kerja untuk yang memang beraktivitas di UMKM dan yang lainnya. Kita insya Allah itu semua akan memberikan manfaat yang cukup baik. 3 hal. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara.
Baik, Ketua Umum saya kebetulan Presiden Republik Indonesia. Memiliki 0% poverty dan 8% economic. Bagaimana kira-kira kiat-kiat yang akan dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 untuk mengakumulasi dan mengakselerasi 3 hal tadi yang disampaikan oleh Pak Dik-Dik. Itu saja mungkin. Masih ada waktu? Sudah. Baik, cukup. Kami akan hentikan waktunya. Baik. 8% Baik. pertumbuhan ekonomi. Kami hentikan dulu, waktu sudah habis. Kepada pasangan calon nomor urut 3, dipersilakan untuk memberikan tanggapan dalam waktu 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Berkenaan dengan penurunan kemiskinan, maka yang perlu diperhatikan juga adalah UMKM. Bagaimana UMKM harus diberikan ruang untuk naik kelas agar dapat menampung lapangan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu pasangan nomor 3 akan memberikan yang pertama adalah fasilitas kredit untuk UMKM dan yang kedua membantu pemasaran dan yang ketiga bantuan pembinaan dan pelatihan. Selain itu juga mengupayakan investasi masuk ke Kota Cimahi dengan memberikan fasilitas-fasilitas dan kemudahan untuk investor masuk ke Kota Cimahi. Itu saja, terima kasih. Baik, masih ada waktu? Baik. Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan 0% poverty. Tadi sudah pula saya sampaikan bahwa di dalam strategi penanggulangan kemiskinan ini mencakup 3 cara. Yang bersifat rescue, kemudian recovery, dan redevelop. Nah ini kemudian kita dikolaborasikan dengan pengembangan pada urusan yang lain. Katakanlah bagaimana si masyarakat miskin ini diberikan kesempatan pekerjaan, mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, tentu saja itu semua dengan harapan yang bersangkutan bisa lebih mandiri. Nah, berbicara tentang kemiskinan, dengan pemberian bantuan misalnya, dengan memberikan kesempatan pekerjaan, itu saya yakin pada akhirnya akan juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 yang akan menjawab pertanyaan kepada Bapak Dr. Dena Widiawan MPD untuk mengambil undian daftar pertanyaan dalam fishbowl. Baik, huruf J. Amplop J dengan subtema pembangunan Kota Cimahi. Masih disegel, akan saya buka. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3, indikator pembangunan infrastruktur. Setiap tahun warga di wilayah Melong Kota Cimahi harus menghadapi ancaman banjir saat musim hujan tiba. Banyak rumah terendam menyebabkan kerugian harta benda dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Banjir di kawasan Melong yang berulang ini menjadi masalah yang terus dikeluhkan oleh masyarakat. Apa strategi jangka panjang Anda jika terpilih nanti untuk mengatasi masalah banjir di wilayah Melong Kota Cimahi? Bagaimana Anda akan mengintegrasikan perbaikan infrastruktur perkotaan dengan sistem pengelolaan air untuk memitigasi risiko banjir yang terjadi setiap musim hujan? Mohon maaf, ini pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Mohon maaf, ini pertanyaan untuk paslon nomor urut 2, indikator pembangunan infrastruktur. Waktu Anda menjawab 60 detik, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Memang banjir di Kota Cimahi adalah menjadi persoalan yang sangat pekat. Pertama, bahwa Kota Cimahi beririsan dengan Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung. Tentunya harus ada kerjasama bahwa penyelesaian irisan perbatasan. Dalam hal ini adalah banjir, tentunya harus ada kerjasama MOU untuk penyelesaian banjir tersebut. Caranya bagaimana kita untuk menyelesaikan banjir, tentunya harus berkomunikasi. Baik itu pembebasan lahan, kemudian bagaimana dari hulu sampai ke hilir agar tidak terjadi banjir.
Salah satunya upaya yaitu pembuatan kolam retensi. Kemudian pembebasan lahan memperbesar saluran. Kemudian juga bagaimana dengan perbatasan, bersama-sama membebaskan lahan agar saluran itu sampai ke hilirnya di Sungai Citarum. Itu khususnya. Baik. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 3 menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Izinkan kami menanggapi. Ada hal yang mungkin cukup segera harus dilakukan. Yang pertama adalah pembuatan kolam retensi. Dan yang kedua adalah perlunya ada solusi dengan melibatkan masyarakat seperti membuat sumur resapan. Di samping menunggu solusi teknokratik seperti yang tadi disebutkan dan juga ada solusi politis yaitu dengan melibatkan tadi seperti yang disebutkan wilayah-wilayah sekitar. Namun Kota Cimahi perlu melakukan gerakan yaitu membangun kolam retensi dan juga membuat sumur resapan di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Baik, terima kasih. Waktu kami hentikan. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 1 menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kebetulan saya satu-satunya calon yang asli Melong. Jadi banjir di Melong ini sudah sejak lama tidak bisa diselesaikan. Pertama ada perilaku masyarakat terkait membuang sampah, kedisiplinan membuang sampah sembarangan sehingga ada penjumbatan di saluran drainase. Kemudian ada ketidakdisiplinan para pelaku usaha membuat bangunan di atas drainase atau aliran sungai yang ada. Nah, pertanyaannya apa yang bisa Bapak lakukan dalam upaya mendisiplinkan masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Kelurahan Melong? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Dalam pengentasan permasalahan banjir di Melong khususnya, bahwa memang perlu adanya pembebasan lahan, kolam retensi, yang mana kolam retensi dan penyelesaian banjir Melong adalah merupakan kerjasama. Di sana adalah menjadi tanggung jawab dari BBWS maupun dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Hal ini tentunya harus ada koordinasi dan komunikasi yang baik karena berisian antar kabupaten kota sehingga perlu diselesaikan oleh provinsi maupun Cimahi sendiri. Masih ada waktu? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pengundian pertanyaan untuk paslon nomor urut 3 kepada Bapak Arief Prasetyo Wibowo, SPD, MPD, MIPOL untuk mengambil undian dari dalam fishbowl. Huruf D, terima kasih. Amplop D dengan subtema kesejahteraan masyarakat masih tersegel. Dengan indikator ketimpangan dari data BPS Kota Cimahi, perkembangan Gini rasio di Kota Cimahi pada tahun 2021 sebesar 0,415. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,408. Meskipun termasuk kategori sedang karena nilainya berada di bawah 0,5, ini tetap harus dijadikan salah satu permasalahan yang paling penting. Apa penyebab utama ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi dan bagaimana Anda akan mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di Kota Cimahi? Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Penyebab utama ketimpangan menurut pasangan calon nomor 3 yaitu kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, kami meluncurkan program yaitu Bisa Usaha. Ini ditujukan untuk UMKM. Kenapa UMKM? Karena UMKM telah terbukti menjadi pondasi ekonomi kerakyatan, terutama saat pandemi COVID.
Oleh karena itu, perlunya pemberian fasilitas UMKM untuk naik kelas, seperti pemberian fasilitas kredit, bantuan pemasaran, dan bantuan pelatihan dan pembinaan yang dibiayai oleh pemerintah Kota Cimahi. Selagi mengupayakan investasi di Kota Cimahi masuk lebih besar dengan pemberian insentif-insentif kepada investasi padat karya. Nah, oleh sebab itu, perlunya kepastian hukum dan transparansi bagi investor agar mau masuk ke Kota Cimahi. Terima kasih. Masih ada waktu? Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan, waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Laju pertumbuhan ekonomi Cimahi hari ini cukup tinggi 5,19%, tapi tidak menyentuh pelaku usaha kecil. Banyak didominasi oleh industri pengolahan, industri perdagangan besar, kecil, dan perbengkelan. Nah, kita punya program bantuan 20 juta untuk UMKM ke depan, supaya UMKM bisa berkembang. Pak Bilal, saya sudah keliling nih, banyak UMKM hari ini yang kesulitan terkait izin PIRT yang sulit. Nah, kira-kira kalau Pak Bilal jadi wali kota, apa yang bisa Pak Bilal lakukan ke depan terkait dengan persoalan ini? Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik, selanjutnya untuk paslon nomor urut 2, dipersilakan memberikan tanggapan dalam waktu 45 detik, dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih dari paslon nomor urut 03 tadi tentang bagaimana yaitu ketimpangan-ketimpangan yang ada di Kota Cimahi. Saya sampaikan di sini tadi ada yang namanya kan padat karya. Nah, padat karya apakah itu suatu solusi yang baik terhadap pendidikan terhadap masyarakat? Karena nantinya apalagi kepadat karya, ya bagi masyarakatnya kesannya sangat memprihatinkan. Karena apa? Kalau tidak ada imbalannya, sekarang padat karya tidak mau untuk bergotong royong kembali. Nah, oleh sebab itu, Waktunya habis, Pak. Terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 memberikan tanggapan kembali dalam waktu 45 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi sekali lagi kami mengupayakan bahwa investasi masuk ke Kota Cimahi, terutama investasi yang melibatkan banyak orang, itulah yang dimaksud dengan investasi padat karya. Dengan harapan jika investasi yang berbasis padat karya ini masuk, maka akan menyerap banyak tenaga kerja. Dan oleh sebab itu kami akan memberikan insentif kepada para investor yang berbasis padat karya karena telah berkontribusi mengurangi pengangguran di Kota Cimahi. Jadi itulah Bapak mohon izin yang dimaksud dengan investasi padat karya, investasi yang melibatkan banyak orang. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Berikan apresiasi kepada 3 pasangan calon hari ini. Di segmen selanjutnya, masing-masing paslon akan tanya jawab dan saling menanggapi terkait tema hari ini. Usai jeda berikut tetap di debat publik Pilkada 2024 Kota Cimahi. Kembali lagi di debat publik 2024 Kota Cimahi. Kali ini kita akan memasuki segmen keempat dari debat publik Pilkada 2024 Kota Cimahi. Di segmen ini, paslon bisa bertanya ke paslon lain berdasarkan undian indikator yang sudah disiapkan oleh tim panelis. Jadi setiap pasangan calon dipersilakan mengambil undian indikator tema yang ada di dalam fishbowl, durasi bertanya 60 detik. Lalu pasangan calon lain menjawab dengan durasi 90 detik. Pasangan calon penanya menanggapi kembali dengan durasi 60 detik dan pasangan calon yang menjawab menanggapi kembali durasi 60 detik. Pertanyaan masih terkait tema kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pelayanan publik dan pembangunan Kota Cimahi.
Kepada pasangan calon nomor urut 1, silakan mengambil undian terlebih dahulu indikator pertanyaan di dalam fishbowl. Baik, terima kasih. Boleh kembali lagi. Ini adalah pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panelis, indikator pertanyaan. Dan nanti akan ditanyakan dari paslon nomor urut 1 ke paslon nomor urut 2. Indikatornya adalah layanan kesehatan. Paslon nomor urut 1 dipersilakan bertanya sesuai dengan indikator, durasi Anda 60 detik, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bahwa pembangunan kesehatan menjadi sesuatu yang penting. Apalagi bila dikaitkan dengan tujuan pembangunan di Kota Cimahi untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tanyakan, strategi apa yang akan digunakan oleh paslon nomor 2 di dalam memberikan jaminan kesehatan yang cukup baik bagi masyarakat, termasuk dalam hal peningkatan kualitas layanan kesehatan. Karena ini menjadi penting, bahwa tidak sedikit masyarakat Cimahi berkeluh kesah tentang pelayanan kesehatan, baik di FKTP maupun di rujukan. Nah, oleh karena itu, barangkali pada kesempatan ini dari paslon nomor 2 bisa menjelaskan strategi yang akan dikembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor urut 2 dipersilakan menjawab dengan durasi 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaan bagaimana pelayanan kesehatan yang terbaik untuk Kota Cimahi. Bahwa strategi-strategi konkret untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, bahwa kita harus meningkatkan sistem layanan. Ya, sistem layanan kesehatan yang kolaboratif, juga pengembangan layanan primer dan rujukan rumah sakit. Pelayanan rumah sakit terhadap pasien tidak ada lagi jawaban bahwa pelayanan harus menanyakan terlebih dahulu BPJS. Layani, selamatkan nyawa, baru urusan administrasi diurus kedua. Pemerataan dan peningkatan akses, ya. Pemerataan dan peningkatan layanan akses kesehatan. Kemudian penguatan implementasi kesehatan keluarga dan juga penguatan perilaku hidup masyarakat dan lingkungan yang sehat. Mungkin dari Pak Wakil nambahkan, silakan. Baik, tentunya setiap kali saya belusukan, paling banyak di Cimahi ini saya menemukan orang yang terkena stroke di dalam dan tinggal di gang sempit. Hal ini tentunya adalah kaitan dengan ke depan bagaimana pelayanan kesehatan di Cimahi itu haruslah jemput bola. Jadi layanan dokling, pusling harus dikedepankan. Mungkin itu saja. Baik, masih ada waktu? Baik, cukup. Untuk pasangan calon nomor urut 1 diberikan kesempatan untuk menanggapi, waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Pak Ngatiana dengan Kang Adit, jadi angka kesakitan penduduk Kota Cimahi itu di angka 5% lebih. Dan ternyata persentase perempuan jauh lebih tinggi. Ya, tolong dijawab secara ilmiah kenapa bisa begitu, satu. Kemudian yang kedua, indikatornya adalah lengkapnya imunisasi. Nah, yang disebut lengkap imunisasi itu apa gitu? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Masih ada waktu? Baik, waktu kami hentikan. Untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali, waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, yang pertama adalah kenapa perempuan lebih banyak sakit dibanding laki-laki. Pada prinsipnya seperti itu karena kita mah nggak main angka-angka, langsung aja lihat hasil belusukan. Ya, karena kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena selama ini adalah program pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Cimahi itu masih kebanyakan melakukan tindakan yang sifatnya kuratif, bukan preventif. Maka ke depan tindakan yang sifatnya
preventif, pelayanan kesehatan preventif, informasi tentang kesehatan yang preventif harus dikedepankan. Sudah jelas juga secara kependudukan memang jumlah perempuan di Cimahi memang lebih banyak sedikit dari pria. Lalu kaitan dengan imunisasi lengkap, ini adalah hal yang berkaitan dengan penanganan penyakit-penyakit yang diderita oleh bayi ke depan apabila penanganan yang dilakukan oleh ibu ketika mulai dari sejak pranikah pada saat itu. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2, silakan mengambil undian indikator pertanyaan di dalam fishbowl. Terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang akan diajukan paslon nomor urut 2 ke paslon nomor urut 3. Indikator layanan bisnis dan investasi. Untuk paslon nomor urut 2, silakan bertanya ke paslon nomor urut 3 sesuai indikator. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, investasi di Cimahi, kita tahu bahwa Cimahi memiliki sumber daya alam yang tidak begitu banyak. Ketika kita berbicara ingin pengembangan masalah wisata, investasi wisata, lalu kemudian investasi yang berkaitan dengan sektor jasa, selain pariwisata juga, kira-kira seperti apa hal-hal yang akan dijawab oleh paslon nomor 3 apabila memimpin Kota Cimahi untuk menjawab, menarik minat investasi di Kota Cimahi. Terus yang kedua, apakah dengan keterbatasan APBD yang kita miliki, ini dapat juga membuka peluang untuk investasi dari para investor. Itu saja mungkin yang kami tanyakan kepada Kang Bilal dan Pak Mulyana. Mangga haturan. Masih ada waktu? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Untuk paslon nomor urut 3, kami persilakan menjawab. Durasi Anda 90 detik, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon nomor 2 yang telah menanyakan kepada kita. Insya Allah saya akan memberikan jawaban yang pasti bisa dan harus bisa. Selain tadi kita mengadakan para wisata, kita juga kota kecil, APBN kecil, APD kecil, kita akan memberikan layanan jasa di bidang kesehatan. Kita harus menciptakan rumah sakit yang baru atau tempat layanannya publik yang baru sehingga akan menghasilkan devisa, akan menghasilkan PAD dari pelayanan rumah sakit itu. Contoh, Singapura itu tidak ada pariwisata yang apa ini. Jadi yang dikembangkan adalah rumah sakit. Kenapa tidak? Di kita juga rumah sakit yang dikembangkan. Sehingga rakyat Cimahi bisa menerima, bisa melayani dengan hasil investor masuk kepada kita. Sehingga apa? Rakyat Cimahi bisa berobat minimal ada subsidi, syukur-syukur gratis. Pasti bisa. Ya. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Cukup? Baik, kami hentikan waktunya. Untuk paslon nomor urut 2, silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, untuk mic-nya mungkin boleh. Baik. Terima kasih. Kembali saya sampaikan bahwa memang Cimahi seperti tadi dikatakan tidak ada sumber daya alam tetapi sumber daya manusia. Bagaimana mengedepankan dalam layanan bisnis dan investasi bahwa investor bisa masuk ke Kota Cimahi. Kebetulan APBD yang terbatas, mudah-mudahan Kota Cimahi bahwa kita memiliki secara linear Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto akan mendorong pembangunan yang ada di Kota Cimahi dan investasi untuk pembangunan Kota Cimahi. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Kaitan dengan investasi di layanan kesehatan seperti yang dilakukan oleh Singapura dan Malaysia di Penang juga hari ini memang betul menjadi daya tarik tersendiri. Tapi saya kira yang lebih penting adalah jangan sampai dengan terbatasnya rumah sakit di Kota Cimahi dipaksakan untuk investasi. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Untuk paslon nomor urut 3, waktu menanggapi kembali, durasi 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih.
Terkait dengan minat investasi, sekali lagi kami ingin adanya investasi masuk di Kota Cimahi dalam berbagai bidang, terutama dalam investasi padat karya. Karena kepentingannya adalah untuk menyerap tenaga kerja, sehingga kami akan memberikan insentif kepada investor yang dapat memberikan investasinya di Cimahi, terutama investasi padat karya, seperti insentif misalnya terkait dengan retribusi PBB. Ya, oleh karena itu sekali lagi dengan APBD yang kecil bisa menyerap investasi di Kota Cimahi dan itu pasti bisa. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil undian indikator pertanyaan di dalam fishbowl. Untuk paslon nomor urut 3 boleh mengambil undian. Ini adalah indikator pertanyaan yang akan diajukan kepada paslon nomor urut 1. Boleh saya yang buka Bapak? Terima kasih. Indikator kewilayahan dan lahan. Paslon nomor urut 3 dipersilakan bertanya untuk paslon nomor urut 1 sesuai indikator. Waktu Anda 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Pada paslon nomor 1, kita tahu bahwa Cimahi ini secara kewilayahan cukup kecil, Bapak. Dan bagaimana strategi Bapak terkait dengan memanfaatkan wilayah Kota Cimahi yang kecil dan terkait dengan perluasan daerah Kota Cimahi. Apakah Bapak setuju atau tidak? Dan apabila setuju, bagaimana strateginya? Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan Bapak? Baik, kami hentikan. Untuk paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban, waktu 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mohon tenang. Mengenai penambahan luas wilayah. Kira-kira strategi apa yang akan dikembangkan? Tentu dalam hal ini, sebelum kita berbicara tentang penambahan luas wilayah, yakinkan bahwa penduduk Kota Cimahi ini sudah dilayani dengan baik. Yang kedua, ketika kita sudah bisa melakukan itu, maka penting bagi kita untuk melakukan pemerataan pembangunan di semua wilayah Cimahi, terutama di kawasan perbatasan. Saya yakin ketika hal itu dipandang menjadi sesuatu yang membedakan antara Cimahi dengan daerah sekitar, ketika sampai kepada saatnya dilakukan evaluasi otonomi daerah, barangkali pemerintah pusat dengan kewenangannya bisa melakukan penyesuaian batas wilayah. Kita tidak dengan cara barbar memprovokasi masyarakat sekitar untuk berontak kepada kabupaten induknya, tetapi yang akan kita lakukan atas nama kepentingan NKRI untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat, maka dikala pemerintah Kota Cimahi hanya diberikan tanggung jawab untuk 570.000, padahal kemampuannya lebih dari itu, saya kira tidak ada salahnya diberikan beban tambahan. Saya kira itu. Jadi nanti masyarakat sekitar mungkin bisa digabung dengan pemerintah Kota Cimahi. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Kepada paslon nomor urut 3, waktu Anda menanggapi adalah 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Oleh karena itu, karena Kota Cimahi secara wilayah sudah cukup kecil, masyarakat yang begitu banyak serta banyaknya wilayah kumuh di Cimahi, kami merasa bahwa perlu adanya perluasan wilayah. Karena perluasan wilayah memiliki dampak, yang pertama adalah wilayah Kota Cimahi bertambah luas, dan yang kedua seiring dengan pertambahan pendapatan asli daerah Kota Cimahi. Demikian. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Paslon nomor urut 1 silakan menanggapi kembali, waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, saya kira itu. Jadi saat ini memang kita juga memiliki masalah di internal pemerintah kota atau di wilayah Cimahi. Persoalan mendasar yang menyangkut kebutuhan dasar, juga masalah kekumuhan, itu yang harus kita benahi untuk bisa meyakinkan pemerintah pusat sehingga mereka percaya untuk memberikan tugas tambahan kepada pemerintah Kota Cimahi berupa perluasan wilayah. Ingat, kita berkenaan dengan kekumuhan ini berdasarkan data dari dinas terkait yang ketika dulu saya meminta, itu ada kurang lebih sekitar 15 hektar di Cimahi ini yang terkategorikan sebagai kawasan kumuh. Kita akan perbaiki itu.
Kemudian juga hal-hal yang lainnya. Misalnya di dalam pengembangan sumber daya relatif harus berada dalam pemikiran bagaimana sumber daya manusia di Cimahi ini lebih baik. Sehingga adalah sangat wajar kalau kemudian pemerintah pusat melakukan penataan batas wilayah untuk menambah wilayah sekitar masuk ke kota Cimahi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan apresiasi terhadap 3 pasangan calon kita malam hari ini. Di segmen selanjutnya, kita masih akan menyaksikan ketiga pasangan calon untuk saling beradu gagasan tanya jawab. Tetap bersama kami di debat publik Pilkada 2024 Kota Cimahi. Masih di debat publik Pilkada 2024 Kota Cimahi. Di segmen kelima ini aturannya masih sama dengan segmen sebelumnya, mengambil undian, kemudian pertanyaan akan disesuaikan dengan indikator undian. Dan saya informasikan kembali pertanyaan masih seputar tema yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pelayanan publik, dan pembangunan Kota Cimahi. Kepada pasangan calon nomor urut 1 silakan mengambil undian. Pertanyaan akan ditujukan kepada paslon nomor urut 3. Baik, untuk paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Indikator subtema kepemudaan. Paslon nomor urut 1 dipersilakan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Kang Bilal dengan Pak Haji Mulyana. Angka 173.000, hampir 174.000 pemuda atau 31,25% di Kota Cimahi ini merupakan modal demografis kita ke depan yang perlu dibina dan dikembangkan. Karena dengan itulah kemudian Cimahi bisa maju dan berkembang. Nah pertanyaannya, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab sebetulnya. Terkait dengan rencana induk kepemudaan dan agenda aksi daerah yang kemudian nanti akan diimplementasikan menjadi Renstra SKPD 5 tahun ke depan. Agar bagaimana ke depan pemuda ini terakomodir tidak hanya di satu dinas, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, tapi di semua sektor, di semua dinas yang ada di Kota Cimahi. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Baik, waktu kami hentikan. Untuk paslon nomor urut 3, waktu Anda menjawab 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terkait dengan Renstra SKPD dan terakomodirnya pemuda di semua SKPD di Kota Cimahi, maka perlu ada intervensi dan keterlibatan dari wali kota kepada SKPD terkait. Bahwa ada dan diharuskan SKPD tersebut mengakomodir program-program anak muda yang disesuaikan dengan nomenklatur kedinasan. Sehingga anak muda di Kota Cimahi yang memiliki program-program dan juga inovasi-inovasi dapat terakomodir dengan baik oleh pemerintah Kota Cimahi dari dinas manapun. Mungkin itu jawaban dari kami. Ada tambahan Bapak? Masih ada waktu? Cukup? Baik, waktu akan kami hentikan. Selanjutnya pada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 60 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Ya, baik Kang Bilal. Kan untuk menyusun Renstra SKPD itu butuh cantolannya gitu. Butuh RPJMD dan RPJMD juga butuh cantolan. Ya salah satunya bagaimana supaya kepentingan pemuda ini terakomodir. Ya secara administratif ini harus ada dulu rencana induk kepemudaannya dan agenda aksi daerahnya. Yang saya tanyakan kan itu. Jadi sejauh mana effort yang dilakukan nanti oleh Kang Bilal dengan Pak Haji Mulyana supaya bisa terwujud rencana induk kepemudaan dan agenda aksi daerah ini agar nanti bisa terimplementasikan di Renstra SKPD ke depan. Begitu Kang Bilal. Dan sebelumnya saya apresiasi Kang Bilal ini kan
pernah menjadi Ketua Induk Kepemudaan Karang Taruna di Kota Cimahi. Sampai hari ini jabatan saya MPKT di Karang Taruna. Jadi kami berdua representasi pemuda. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup Pak? Baik, waktu kami hentikan. Silakan pasangan calon nomor urut 3 menanggapi kembali. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sekali lagi bahwa betul bahwa perlu ada cantolan ketika akan memasukkan program kepemudaan di Kota Cimahi. Dan alhamdulillah saya juga tadi baru mengetahui bahwa ada juga sama-sama baju kita Karang Taruna Pak. Dan betul bahwa Karang Taruna ini adalah salah satu induk kepemudaan di Kota Cimahi. Dan oleh karena itu perlunya ada fasilitasi kepada Karang Taruna sehingga induk kepemudaan ini menjadi bisa mengakomodir berbagai program kepemudaan di Kota Cimahi yang nantinya akan disandingkan dengan program-program SKPD terkait. Mungkin itu, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2, silahkan mengambil undian indikator pertanyaan. Nanti ini adalah pertanyaan akan disampaikan kepada paslon nomor urut 1. Terima kasih Bapak. Indikator pertanyaan, indeks pembangunan manusia. Ini adalah pertanyaan dari paslon nomor urut 2 ke paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Kami bertanya bagaimana strategi yang akan dilakukan dalam pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan bagaimana kualitas pendidikan informal sehingga nanti diperoleh yaitu peluang pekerja bagi masyarakat Kota Cimahi. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Baik, kami hentikan waktunya. Saya persilakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab dalam waktu 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik. Berbicara tentang bagaimana pengembangan strategi pengembangan pendidikan dasar. Bahwa itu semua merujuk kepada 8 standar nasional. Dan ini menjadi tugas kami untuk memastikan standar-standar tersebut dapat berjalan dengan baik di Cimahi. 8 standar nasional pertama menyangkut standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, standar pembiayaan, standar keuangan, standar sarana prasarana, standar penilaian, dan itu semua akan kami lakukan sehingga pada akhirnya proses pelayanan pendidikan dasar di Kota Cimahi ini dapat berjalan sesuai dengan standarnya dan merata di semua sekolah yang ada di Kota Cimahi. Nah, kemudian berkenaan dengan pendidikan informal, bahwa di Cimahi ini ada pendidikan yang memang diselenggarakan di luar pendidikan formal yang namanya informal. Bagaimana keberadaan LPK misalnya harus bisa kita dorong sehingga mereka itu menjadi salah satu alternatif dalam pengayaan vokasional dari para pencari kerja. Kemudian juga bagaimana pula misalnya kita melakukan upaya-upaya yang digagas oleh pemerintah misalnya dengan pendirian BLK, Balai Latihan Kerja. Kemudian kita lakukan sertifikasi, itu semua pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, Bapak Agus, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dengan durasi 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Tetapi bagaimana secara nyata ataupun real secara di lapangan dalam memberikan yaitu peluang pekerja khususnya bagi anak-anak muda. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa latihan keterampilan itu memang penting, tetapi bagaimana outcome-nya bagi pemuda untuk berpeluang bekerja. Itu seperti itu tadi Pak.
Ya, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Mau tambah? Cukup? Baik, terima waktu akan kasih. kami hentikan. Bagaimana Paslon kita nomor urut 1, silakan menanggapi kembali waktu Anda memberikan 60 detik. kesempatan kerja untuk anak-anak muda kita. Pertama kita bekali dengan skill yang mumpuni. Bahwa di program yang akan kami jalankan ada yang namanya upskill teknologi digital. Ini khusus untuk para pemuda kita. Sehingga mereka pada akhirnya akan bisa mengoptimalkan apa yang selama ini menjadi potensi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan kesempatan dalam bekerja melalui perluasan kesempatan kerja. Bagaimana kita harus mensinergikan hal ini dengan investasi yang mungkin akan hadir di Cimahi. Itu semua tentu saja pada akhirnya akan menambah kesempatan kerja bagi para pemuda kita. Dan ini memang membutuhkan kerjasama semua pihak. Kita berbicara kolaborasi dengan konsep Pentahelix. Saya yakin kesempatan bekerja di Kota Cimahi ini akan semakin bertambah karena kondusivitas itu adalah perlu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, silakan mengambil undian indikator pertanyaan. Ini adalah pertanyaan yang nanti akan diajukan ke paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Indikator pendidikan. Paslon nomor urut 3, silakan bertanya pada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanyakan kepada paslon nomor 2 tentang masalah pendidikan. Ya, yang mana regulasi pendidikan sekarang itu masalah zonasisasi, pengalokasian itu. Saya berharap dengan kewenangan sebagai wali kota atau wakil, bagaimana menyikapi tentang zonasisasi itu. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Mau ditambahkan? Masih ada waktu? Ya, lalu selanjutnya bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidik sehingga menimbulkan outcome yang sangat bagus. Cukup. Cukup, baik, waktu akan kami hentikan. Silakan untuk paslon nomor urut 2 menjawab dengan waktu 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Menjawab tentang bagaimana penyelesaian tentang adanya zonasi. Bahwa zonasi di dalam sekolahan atau pendidikan adalah merupakan keputusan atau peraturan menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan. Mudah-mudahan sebagai pemerintah kota hanya bisa menyampaikan saran atau membuat surat kepada Kementerian Pendidikan khususnya untuk zonasi dapatnya ditiadakan dan kembali untuk keadilan bagi masyarakat, tidak sulit untuk bersekolah. Nah, itu salah satunya. Ya. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Kemudian mengenai kualitas pendidikan, tentunya adanya pelatihan bagi tenaga guru, sehingga tenaga guru nanti dengan adanya pelatihan itu dapat mentransfer ilmunya kepada peserta didik maupun siswanya. Tentunya apabila dalam pendidikan itu kualitasnya bagus, apabila kesejahteraannya diberikan. Oleh sebab itu mungkin dan pasti harus dilakukan kesejahteraan bagi guru, insentif harus TKD dinaikkan kembali. Itu salah satu untuk memberikan kualitas bagi tenaga pendidik. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambah? Cukup? Baik, waktu kami hentikan. Selanjutnya paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, memang betul. Dan saya ingin tambahkan, bukan hanya meningkatkan SDM, tetapi juga sarana dan prasarana. Itu juga sangat perlu untuk menunjang edukasi kepada siswa. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Baik, penghentikan waktunya. Untuk paslon nomor urut 2 silakan menanggapi kembali. Durasi 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Terima kasih bahwa sarana prasarana apa yang disampaikan itu sudah barang tentu. Hal tersebut adalah merupakan persyaratan atau perlengkapan melengkapi dalam kualitas pendidikan sebagai alat, sebagai penyampaian pendidikan
sehingga sarana prasarana kita terima bahwa di dalam pendidikan adalah sarana prasarana sangat menentukan di dalam perjalanan proses belajar dan mengajar di dalam pendidikan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Baik, cukup. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon kita malam hari ini. Dan kita akan kembali di segmen terakhir debat publik Pilkada 2024 Kota Cimahi. Masih di debat publik Pilkada 2024 Kota Cimahi. Di segmen terakhir ini, kita akan sama-sama mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon dalam waktu 120 detik. Saya persilahkan kepada pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 1, Bapak Dik Suratno Nugrahawan SSI MM dan Bapak Bagja Setiawan SSY untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Sebelum Pak Dik menyampaikan closing statement, perkenalkan saya mau Bapak izin spill tetap di outfit podium. saya dulu. Boleh disorot, sepatu saya ini Thunderbird, ini produk asli UMKM Cimahi. Kemudian ini Asbul, jam tangan saya juga Asbul, ini juga produk asli Cimahi. Jadi ke depan kami berdua akan menciptakan Thunderbird baru dan Asbul baru. Menyala pemuda. Baik, terima kasih. Berbicara tentang Cimahi, bahwa kita harus sadari Cimahi ini dari sisi kekayaan sumber daya alam terbatas. Hal yang terpenting bagaimana kita menyadari hal ini. Mari kita satukan semua potensi yang ada untuk menjadikan Cimahi ke depan menjadi lebih maju. Cimahi tidak akan bisa berakselerasi menjadi kota produktif yang mantap jika kita tidak bersatu dalam membangun Cimahi maju. 24 program unggulan, 24 jam siap bekerja, dan tahun 2024 semoga Dik dan Bagja terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Cukup. Cukup, baik, waktu kami hentikan. Selanjutnya calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 2, Bapak Letkol Purnawirawan Ngatiana SAP dan Bapak Aditya Yudhistira SE AKCA menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Bapak Ibu wargi Cimahi yang kami hormati dan kami sayangi, ada dua keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan dalam suatu proses pembangunan daerah. Pertama adalah regenerasi, yang kedua keberlanjutan. Al-islah ila mahwal aslah, summal aslah fal aslah. Di mana anak muda mempersilahkan orang yang lebih tua terlebih dahulu untuk memimpin, berdiri di depan, memberikan komando bersama-sama bahu-membahu membangun kota Cimahi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah paslon 02 adalah paslon yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Pak Prabowo, presiden kita semua, untuk bertanding di Pilkada Cimahi. Sehingga di bawah kepemimpinan kami ke depan, Cimahi akan lebih mudah mendapatkan privilege dan bantuan dari pemerintah pusat. Bapak Ibu, hari ini saya sangat berbahagia sekali di sini hadir dua generasi baby boomer, dua generasi X, dan dua generasi milenial. Terima kasih Pak Dik, terima kasih Pak Bagja, terima kasih Kang Bilal, dan terima kasih Pak Mulyana yang sudah sama-sama berjuang mewujudkan kota Cimahi yang baldatun toibatun warobun gofur. Terakhir, izinkanlah saya untuk mengutip pesan Mahatma Gandhi bahwa bumi ini cukup untuk memenuhi semua kebutuhan, tapi bumi ini tidak pernah cukup untuk memenuhi satu keserakahan. Atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup, baik, kami hentikan waktunya. Selanjutnya pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 3, Bapak Bilal Insan Muhammad Priyatna SE
dan Bapak H.A. Mulyana, SH, MPD, MHKes. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Cimahi Bisa adalah satu optimisme di tengah hiruk pikuk kota Cimahi dengan segala problematikanya. Hari ini saya, Bila dan Pak Mulyana maju sebagai wali kota dan wakil wali kota Cimahi dengan mengusung Cimahi Bisa. Kami bukan pasangan yang terbalik. Hari ini Pak Mulyana dengan segala pengalaman dan kemampuannya mempersilahkan anak muda untuk memimpin kota ini karena kota Cimahi hari ini memerlukan kecepatan dalam penanganan masalah di kota Cimahi yang akan kami tangani dengan 3 cara, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Pak Wakil ada tambahan silakan. Saya menambahkan dari calon wakil, saya sebagai orang tua akan memberikan dorongan kepada yang muda, Tuturi Handayani. Mudah-mudahan dengan cara itu akan lebih bagus lagi. Dan saya perlu diketahui, saya sebagai owner SMK Bakti Kencana yang ada di Citerep sudah 20 tahun. Saya investasi sosial kepada rakyat di Cimahi sudah khusus lingkungan pendidikan, dan saya akan berkembang kepada lingkungan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Baik, kami hentikan waktunya. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk ketiga pasangan calon kita malam hari ini. Dan demikianlah penutup debat publik Kota Cimahi tahun pemilihan 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua KPU Kota Cimahi, seluruh komisioner, para panelis beserta tamu undangan dan tim pendukung yang telah hadir, serta semua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Cimahi. Saya, Cindy Permadi, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.